asesmen kurikulum merdeka. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan rutin kita yang senantiasa ternyata Bapak Ibu tetap masih eksis untuk mengikuti menimba ilmu walaupun pada hari ini adalah hari libur. Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini adalah hari Rabu dan memang jatuhnya adalah jatuh hari tanggal merah yang bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Hari tersebut memang sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah, tapi ternyata Bapak Ibu masih tetap eksis untuk mengikuti kegiatan ini. Saya patut berbangga kepada Bapak Ibu, ternyata masih bisa menyisihkan waktunya pada hari ini, walaupun kita ketahui bahwa hari libur itu biasanya suka hari keluarga ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini narasumbernya adalah Bapak Dr. Sudarno dan selaku pengawas Diknas Kabupaten Bogor yang hari ini akan membawakan dengan tema asesmen kurikulum merdeka. Sebelumnya mari Bapak Ibu supaya perjalanan untuk kegiatan webinar hari ini lancar dan sukses, kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak Sudarno. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, dimanapun berada ya. Ini kalau lihat nama-namanya sepertinya bukan hanya di Kabupaten Bogor Bapak Ibu ya, ada juga yang di daerah lain ya. Benar Bu Dewi? Dari Jambi Pak. Jambi kebanyakan ya. Jambi juga ada, mungkin dari daerah lain ya. Bapak Ibu, terima kasih ya disampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh ya ikut bergabung. Tapi sekarang mah jauh apa namanya? Jauh di mata, dekat di hati. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Teknologi Bapak Ibu, teknologi telah mendekatkan kita. Telah apa namanya? Tidak ada batas-batas ya, tidak ada jarak antara kita. Karena kita bisa berkomunikasi dengan bantuan teknologi ya, dengan Zoom ini. Bapak Ibu, begitu majunya dunia Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikuti, nah akan ketinggalan Bapak Ibu ya. Nah itulah ya kemajuan dunia era 4.0 menuju 5.0 ya Bapak Ibu, seperti itu. Sampaikan terima kasih ya kepada Bu Dewi Ratih ya dan teman-teman pengurus yang sudah memberikan kesempatan ya pada saya untuk menyampaikan materi asesmen ya kurikulum merdeka. Pak Ibu mohon izin share dulu ya. Materinya sudah dikirim ya di grup. Pak Ibu sudah terlihat ini? Sudah Pak, sudah terlihat jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Tema kita ya, pelatihan hari ini adalah tentang asesmen dalam kurikulum merdeka. Nanti kita sama-sama ya sharing Bapak Ibu yang sudah diperoleh di manapun ya, nanti kan sharingkan ya. Di sini nanti apa-apa yang belum paham juga saling kita diskusikan ya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang menjadi latar belakang dulu, ini udah pindah belum slide-nya nih? Sudah. Udah, ya. Nah, sebelum ke asesmen Bapak Ibu, kita ke ini dulu ya, ke belakang dulu tentang kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu adalah merupakan lanjutan Bapak Ibu ya. Jadi lanjutan, bukan apa namanya, bukan yang baru gitu ya. Pak Menteri bilang itu lanjutan ya gitu. Nah, kurikulum merdeka itu melanjutkan dengan apa namanya karakteristik ya, itu seperti ini. Pertama nih satu, orientasinya holistik ya. Kalau holistik itu berarti mencakup semua. Gitu. Kalau mungkin dalam kurikulum 2013 ya, ini tanpa apa ya, tanpa salah dan benar ya, tanpa apa namanya mengurangi kurikulum yang dulu gitu ya. Dulu juga bagus sama Bu ya, Bapak Ibu ya. Cuma kalau dalam kurikulum merdeka ini namanya melanjutkan dan melengkapi gitu.
holistik dia menyangkup ini kecakapan akademis, non akademis, juga kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Ya. Dalam KUR 13 ini juga ada kan, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin tambahnya nih sosial, emosional, ada non akademis, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya beda-beda tipis ya gitu. Nah nanti di asesmennya di mana ya gitu. Kemudian yang kedua berbasis kompetensi ya bukan konten. Nah dulu pernah belajar KBK kan dulu kompetensi juga gitu ya. Nah sebenarnya mirip-mirip ya. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi ya. Ya memang dirancang sesuai konteks gitu. Makanya nanti ada apa namanya project ya, project pelajar Pancasila ya kan. Itu sesuai dengan budaya, misi sekolah, lingkungan lokal dan kebutuhan murid ini yang personalisasi ya. Nah, di sini ada kata-kata kebutuhan murid. Ini apa namanya nanti pada filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Bahwa nanti ada asesmen di asesmen dipetakan sesuai dengan apa-apa kebutuhannya baru kita ngajar gitu. Bukan Bapak Ibu ngajar dulu, mungkin KUR 13 atau kurikulum lama dulu ngajar dulu baru apa namanya disampaikan gitu ya ngajar terus dievaluasi. Nah, sekarang tidak. Sekarang adalah nanti ada asesmen non kognitif dan kognitif Bapak Ibu dilakukan di awal gitu ya. Nanti ke sana arahnya ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Nanti sebelum ke asesmennya ini pengantar dulu. Nah, kita lihat dulu. Kurikulum Merdeka itu punya beberapa karakteristik ya. Mungkin kemarin kalau Bu Yoyo sudah menyampaikan ya, ini penguatan dulu ya. Nah, kita lihat dalam kurikulum Merdeka itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, seperti ini. Satu, pembelajarannya berbasis proyek. Ya, ada proyek nanti. Nanti kan ada 7 ya. Dari 7 proyek itu nanti 3 minimal tuh. Nanti macam-macam, ada kebinekaan, ya kan? Ada apa namanya? Ya ada 7 ya nanti ya profil di sini ada nanti ya. Nah, seperti itu. Ini kemandirian, nilai kritis, seperti itu ya. Terus fokus pada materi esensial sehingga waktunya untuk belajar lebih mendalam. Nanti fokus kepada literasi dan numerasi. Terus fleksibilitas ya. Jadi fleksibel. Nah, itu diantaranya nanti Bapak Ibu bisa memilih materi-materi ya CP-CP itu capaian pembelajaran ya. Kalau dalam KUR 13 kan namanya KD, kompetensi dasar. Nanti dalam kurikulum Merdeka namanya capaian pembelajaran. Itu kita ada di fase D ya kalau SMP ya. Itu nanti bisa diambil kelas 8, ambil ke kelas 7 gitu. Fleksibel, pilih-pilih yang mana nanti ada MGMP sekolah ya gitu. Nah, waktunya juga itu per tahun bukan per minggu kan. Nanti bisa misalnya kalau mata pelajaran bahasa Inggris semester ini 6 jam, semester depan 4 jam per minggunya gitu ya. Itu juga boleh. Yang penting nanti 25% itu proyek ya. Yang lainnya 75%-nya adalah teori gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa diatur lebih fleksibel ya. Pak Ibu, slide keempat. Nah, ini sebenarnya fokusnya ke pengembangan karakter. Nah, apakah di KUR 13 tidak ada? Ada ya. KUR 13 juga ada dulu tentang karakter ya. Malah kita buat RPP dimasukkan tuh karakternya. Ya kan masih ingat ya Pak Ibu ya waktu masih ada eksplorasi, kolaborasi, suruh masukkan kan karakternya gitu ya. Itu ada sama. Nah, cuma permasalahannya memang pada KUR 13 itu masih apa namanya pengembangan karakter tapi belum ada porsi khusus gitu. Kalau sekarang dengan proyek nih, ada proyek kan, ada pengalaman, ada kewajiban. Nah, pasti kan akan membentuk karakter ya. Dan karakternya itu fokus kepada profil pelajar Pancasila gitu ya, seperti itu. Nah, ini tema-temanya ini ya yang disebutkan tadi ya. Jadi nanti dari 7 tema ini, tapi ini proyek ya, ini proyek apa nanti oleh Bu Iswatun ya disampaikan di hari besok kalau nggak salah ya. Ini harus minimal 3 ya. Dari ini harus sekarang kita dihadapkan pada keterampilan abad 21 Bapak Ibu ya. Jadi memang dengan abad 21 guru itu kan harus banyak yang harus apa ya yang harus dimiliki kemampuannya gitu ya. Nah, seperti ini diantaranya kan. Nah, oleh karena itu kurikulumnya berkembang, berubah gitu. Nah, Bapak Ibu jangan menganggap wah ini ganti menteri, ganti apa kok berubah jadi begini ya. Ya enggak begitu. Jadi pola berpikirnya harus apa ya harus positif, harus bagus ya. Bukan karena itu Bapak Ibu, memang kan kurikulum harus berubah setiap apa waktu ya.
biasanya 10 tahun sekali gitu kan. Ini udah 10 tahun kan, 2013, 2022 ya, hampir ya, kurang lebih ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu kita lihat abad 21 itu diperlukan literasi dasar, kompetensi kan, yang 4C, terus karakter. Nah, kalau siswanya nanti hidup di zaman ini, di zaman abad 2035, 2040 nanti 45 ya, dia tidak memiliki kayak begini kemampuan, kita bisa bayangkan ya kan, kasihan anak-anak kita gitu. Siswa kita kasihan. Jadi Bapak Ibu ngajar sekarang di kelas itu membekali anak-anak untuk hidup di zamannya nanti. Bukan untuk zaman sekarang, atau membekali anak-anak untuk hidup di zaman Bapak Ibu dulu, itu jangan ya. Nah, oleh karena itu yang harus berubah dulu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus berubah dulu, menyiapkan untuk anak-anak terampil di abad 21. Bukan menggeser anak-anak untuk hidup di zaman dulu, ya, zaman lampau gitu. Bukan, jangan menyamakan dengan kurikulum Bapak Ibu dulu waktu sekolah gitu ya. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, ini kan abad 21 kan harus bisa apa? Mengakses web, membangun paradigma, ya kan, terus ya keterampilan publikasi, berpikir berat, dan semuanya Bapak Ibu ya memang cukup berat ya. Oke, kita lihat prinsip pembelajarannya dulu sebelum ke asesmen ya. Ini masih pembelajaran. Nah, ini yang di warna-warna ini ya, prinsip pembelajaran itu pada kurikulum Merdeka itu dirancang mempertimbangkan ini tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dirancang membangun kapasitas nih, kategorinya kapasitas belajar. Kemudian yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter. Yang keempat, pembelajaran itu harus relevan sesuai dengan konteks kehidupan budaya ya. Dulu juga pernah pembelajaran apa namanya contextual teaching dan learning itu ya. Itu juga sama ya. Cuma ini agak dipertajam lagi. Nanti ada aksi nyata ya, ada komunitas sebagai mitra gitu. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan ya, berkelanjutan. Itu jelas ya, karena kita menghadapi zaman-zaman yang memang canggih ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini kalau ini asesmen ya, itu pelajaran. Sekarang asesmen ya masuk ya. Bapak Ibu di dalam ini materi sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Tapi nanti memang sekolah penggerak semua akhirnya ya. Ada 5 prinsip ya asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen itu bagian terpadu, ingat ya, dari proses pembelajaran. Jadi bukan terpisah-pisah, bukan. Mengasesmen itu terpadu, artinya sejak awal nih, siswa bersama dengan kita, bersama dengan guru di sekolah kita, sampai akhir itu asesmen terus. Tujuannya apa? Buat umpan balik. Untuk siapa? Untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua. Yang kedua, asesmen harus dirancang sesuai dengan tujuan. Tujuan apa? Tujuan pembelajarannya. Jangan salah merancang ya. Yang ketiga, asesmen harus adil. Prinsipnya nih. Mungkin kalau asesmen itu apa ya? Kalau bahasa mudahnya penilaian gitu ya. Tapi bukan, kalau dikatakan penilaian juga nggak tepat. Karena kalau penilaian yang selama ini kita anut, penilaian itu di akhir gitu ya. Nah, sehingga tidak tepat itu. Kita bilang asesmen. Kalau di assess, berarti di assessment kita akan mengetahui data-data, memperoleh informasi, sehingga tindakan apa, nanti ada asesmen diagnostik ya, yang akan dilakukan oleh guru itu. Asesmen harus adil, valid, dan dipercaya. Yang keempat, asesmen itu meliputi ini berbagai tugas. Jadi nanti bukan hanya satu ya, ada instrumen, teknik, dan semuanya ya. Kemudian ada laporan kemajuan belajar ya, yang bersifat informatif ya, sederhana, memberikan informasi yang bermanfaat buat siswa dan orang tua. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini 5 prinsipnya. Nah, sekarang kita lihat ya ke sini. Prinsip yang tadi nih. Prinsip yang pertama Bapak Ibu ya, prinsip asesmennya nih. Asesmen yang pertama itu merupakan bagian yang terpadu. Nah, Bapak Ibu ya, terpadu kata kuncinya. Berarti asesmen itu memfasilitasi pembelajaran untuk menyediakan umpan balik guru, siswa, dan orang tua. Ya. Kita sekarang mengenalkan penilaian baik PKG dan semuanya itu adalah 360 derajat, Bapak Ibu. Jadi menilai kinerja kita itu bukan lagi atasan, ya. Sekarang bawahan juga masyarakat semuanya menilai kita, semuanya menilai kinerja kita
dengan tujuan agar kinerja kita lebih baik gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kegiatan belajar dimulai dari perencanaan ya, perencanaan pembelajaran nih. Berarti kita rencanakan dengan baik, di awal sudah ada asesmen dulu. Baru kegiatan belajar dalam proses ini adalah di asesmen ya. Lanjutkan lagi yang pindah ke sini. Yang kedua, asesmen dirancang sesuai dengan tujuan ya. Jadi tujuan asesmen itu adalah untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran untuk mengembangkan nih kemampuan asesmen formatif ya. Kalau formatif kan proses dan sumatif. Cuma nanti yang lebih utama itu asesmennya formatif ya. Juga nanti ada namanya asesmen diagnosis, mendiagnosa. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu guru itu tidak ubahnya seperti dokter ya. Dokter yang ada di rumah sakit puskesmas ya, semuanya itu kan mendiagnosa penyakit-penyakit Bapak Ibu ya. Kalau datang misalnya Bapak Ibu sakit apa? Sakit lambung, sakit perut, sakit kaki, sakit luar, dalam, jantung gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga sama harus mendiagnosis anak-anak kita dengan variasi atau keberagaman ya. Sehingga nanti pembelajaran itu berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kurikulum merdeka dan kolaboratif dengan berbagai macam teknik, cara, proses gitu ya. Seperti itu. Memang kita harus lebih lebih melayani ya. Jadi kalau dalam kurikulum merdeka itu ada nama kita itu adalah menghamba Bapak Ibu ya, mengabdi atau menghamba kepada murid ya. Jadi ibarat petani gitu ya. Kita itu menanam, mengolah tanah, menyirami, memupuk gitu kan. Nah, tapi yang kita tumbuhkan adalah tanaman itu. Kan beda-beda. Kalau misalnya tanaman tomat harus kita pelihara seperti ini. Tanaman padi kita pelihara, kita pupuk ya, seperti halnya padi. Kita pupuk, kita besarkan seperti padi. Bukan padi dirubah jadi tomat, bukan semangka dirubah jadi kedelai atau apa gitu ya. Nah, anak kita juga begitu. Anak-anak kita nanti yang bakat visual, yang audio, yang gaya belajarnya ya, yang bakat sains, kita tumbuhkan menjadi sains. Anak-anak kita yang tumbuh hobi olahraga, kita tumbuhkan jadi olahraga. Gitu. Jadi bukan merubah kodrat, tapi memperbaiki lakunya dari anak itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan perbedaan-perbedaan ya dengan kurikulum yang lama. Berikutnya yang ketiga, asesmen itu harus adil, valid, dipercaya. Nah, Bapak Ibu, mengenai keadilan, jadi makanya dalam kurikulum merdeka itu asesmennya lebih dipentingkan kepada formatif, lebih pada proses dibandingkan hasil. Ya, jadi penilaian portofolio, jurnal, drama, diskusi, praktek, Bapak Ibu ya unjuk kerja itu lebih utama dibandingkan hanya nilai asesmen akhir yang namanya sumatif gitu ya. Kenapa? Karena kita harus adil menilai siswa itu. Jadi tidak semua gini, maksudnya kita hakimi dengan nilai akhir, itu akan sangat salah. Karena kan siswa punya bakat dan minat masing-masing. Kita aja yang belum tahu potensi itu gitu ya. Ibaratnya seseorang yang lahir itu sudah punya Bapak Ibu ya, sudah punya tulisan-tulisan tapi belum tebal, masih samar-samar. Nah, kitalah yang menebalkan. Gitu. Jadi fungsi kita, guru itu adalah menebalkan atau memberikan penguatan dari bakat, potensi yang sudah ada. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. 14, slide 14 ya, yang keempat. Asesmen itu meliputi berbagai bentuk tugas. Gitu. Jadi kalau mengasesmen nanti ya berbagai tugas, instrumen, teknik ya sesuai dengan yang dibutuhkan siswa ya. Jadi tujuan pembelajaran juga dihubungkan ya. Beda-beda nanti setiap mata pelajaran punya karakteristik ya. Nah, ini disuruh menghindari. Jadi kita tidak boleh berfokus pada asesmen yang sumatif ya. Terakhir pembelajaran teaching to the test ya. Jadi ngajar hanya untuk mengetes jangan ya. Instrumen tidak sesuai itu juga jangan ya. Jadi kemudian asesmen hanya untuk menilai ngisi rapot juga jangan ya. Menggunakan hanya satu teknik penilaian juga jangan ya.
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita kalau mau assessment itu untuk memperbaiki, menyempurnakan murid gitu. Menyempurnakan murid, meningkatkan apa-apa kapabilitasnya yang belum bisa gitu. Jadi bukan untuk menghakimi, kasih nilai 2, 3 gitu ya. Karena kamu malas saya kasih begini, bukan. Dengan nilai 3, 4 berarti kan kita tahu nih, oh kelemahannya di sini, maka harus langsung tindakan. Yaitu namanya nanti diagnosis Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, yang kelima nih prinsip asesmen nih. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian pendidik ya bersifat sederhana dan informatif. Nah, ini maksudnya apa namanya? Hasil penilaian itu memberikan makna yang relatif sama ya untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Nah, nanti dalam apa namanya memberikan penilaian ya, kalau asesmen itu nanti nilainya sama tapi ini deskriptifnya berbeda gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya apa ya? Nanti kan udah nggak ada KKM ya. KKM udah nggak ada tuh kriteria ketersediaan minimal ya. Nanti anak-anak itu biarlah dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Bapak Ibu boleh memberikan nilai 8, 80 pada semuanya atau 70. Tapi 70 yang si A, si B, si C deskripsinya berbeda gitu. Nah, itu namanya nanti portofolio Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Nah, kalau kita kaitkan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran, itu seperti ini. Ya, slide yang ke-16 nih. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kan tingkat pencapaian pendidik. Nah, ini berarti asesmen harus dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Nah, kita harus tahu data awal dari siswa kita. Ya. Nah, idealnya gini Bapak Ibu di kelas 7 ya nanti yang masuk ya. Kan dari kelas 6 masuk ke SMP. Nanti setelah diterima di SMP kita, maka seharusnya pimpinan ya kepala sekolah bekerja sama dengan guru BK dan wali kelas langsung membentuk tim untuk apa namanya memetakan kemampuan awal daripada siswanya per kelas setiap siswa. Sehingga nanti setiap siswa itu ada masing-masing dipetakan ya. Si Ali, si Adi, si Bayu ya dan semuanya itu nanti punya gaya belajar apa ya kan, punya hobi bakat apa ya. Kemudian kebiasaan apa, pemalu, pemberani, suka nangis dan sebagainya ya. Itu sudah ada informasi itu dari guru BK kerjasama dengan wali kelas. Nah, sehingga nanti guru mengajar di kelas itu melihat background dasar daripada anak-anak itu. Nah, sehingga strategi yang kita berikan harus match, ya jangan berlawanan dengan yang dimiliki oleh anak. Ya. Kita ingat bahwa kurikulum Merdeka ini sekolah merupakan taman, ya taman kebahagiaan, taman kesenangan bagi siswa. Bukan sekolah itu merupakan penjara atau merupakan apa ya. Jadi dengan strategi Bapak Ibu menguatkan modal yang ada di siswanya ya, seperti itu. Oke, itu yang kaitan pembelajaran. Yang 17, ini yang 17 ya. Pembelajaran dirancang membangun kapasitas belajar ya, betul ya. Jadi menanamkan growth mindset, pola pikir tumbuh. Harapannya asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir ya. Sekali lagi yang formatif proses lebih penting dibandingkan dengan sumatif. Untuk itu guru diharapkan mampu menerapkan ini growth mindset ya. Growth mindset-nya itu ya guru dan pendidik perlu membangun tidak takut salah dalam belajar ya. Biar aja siswa itu bertanya, berkolaborasi ya, kreativitas jangan disalahkan ya. Semuanya pintar, semuanya bagus ya. Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi pemahaman. Nah ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengejar materi. Nanti juga kan dalam kurikulum IKM ya, pilihan itu Bapak Ibu harus milih ya CP-CP yang esensial ya atau KD yang esensial kalau menggunakan kurikulum 2013. Artinya tidak semua KD diajarkan, hanya dipilih, tetapi dilaksanakan secara
serius dan mendalam ya. Untuk penilaiannya, penilaian diri, penilaian antar teman masih ada, refleksi ya, ini penting ya seperti ini ya. Umpan balik ya juga ada. Oke, lanjut. Sekarang keterkaitan lagi ya, yang ketiga ya, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter. Ya, ini diharapkan ya. Kognitif juga penting, karakter juga harus ya, secara berkelanjutan dan holistik. Nah, asesmen itu bisa nanti mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. KUR 13 juga begitu. Cuma tambahannya ini menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya, beriman, bertakwa gitu Bapak Ibu ya, gotong royong, berpikir kritis gitu kan. Terus menghargai kebinekaan gitu ya. Nah, sekuensi pembelajaran yang logis relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Nah, sesuai dengan siswa. Dan menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Ini kan namanya yang hot Bapak Ibu ya. Berpikir tahap tinggi ya. 19 slide yang berikutnya. Nah, sekarang pembelajaran yang relevan. Nah, pembelajaran itu dirancang sesuai dengan konteks kehidupan. Meski dulu ada CTL, sekarang dihidupkan lagi ya, contextual teaching learning itu ya. Menghargai budaya siswa ini tadi D, melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan masa depan dan latar belakang keluarganya seperti apa. Orang tua dan masyarakat dilibatkan, lingkungan belajar dengan iklim yang positif dibuatnya. Jadi iklim sekolah itu harus yang kondusif, positif, sesuai dengan lingkungan belajar yang mendukung siswa, ya, bukan lingkungan yang mencekam, Bapak Ibu. Oke, 20, serta 20, berorientasi pada masa depan. Ini jelas Bapak Ibu ya, kita ngajar itu sekarang, ngajar sekarang adalah menyiapkan anak-anak kita hidup 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau SMP, nanti 10 tahun ya, bahkan 15 tahun dia berkeluarga, dia mencari pekerjaan, itu yang akan kita siapkan. Ya, bukan kita ajarkan di zaman kita sekarang, tapi hidup di zaman yang nanti ya gitu. Sehingga perlu kompetensi dan keterampilan cara berpikir dan semuanya ya untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan globalisasi ya kan, dan semuanya itu ya seperti itu. Nah, ini ada alurnya, cuma ini enggak begitu kelihatan ya. Jadi ada intinya persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, ini alur penerapan asesmen ya. Intinya dari awal sudah ada asesmen gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke asesmen diagnostik ya. Nih, Bapak Ibu, asesmen diagnostik ya. Ini adalah asesmen awal ya, asesmen awal. Asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mengetahui ya atau mendiagnosis kemampuan dasar siswa, berarti awal, dan mengetahui kondisi awal ya siswa. Asesmen diagnostik itu dibagi dua nanti ya. Kita harus mengasesmennya secara non kognitif dan kognitif. Ya, ini yang penting Bapak Ibu ya. Sebelum kita mengajar mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, matematika, PAI, PKN, dan semuanya, Bapak Ibu harus sudah punya dulu pemetaan siswa-siswa seperti apa asesmen diagnostiknya, baik yang non-kognitif maupun kognitif. Ya. Kita lihat untuk yang non-kognitif. Non-kognitif itu kita harus mengetahui bagaimana kesejahteraan, ya Bapak Ibu ya, psikologi dan sosial emosi siswa. Si Ani, Badu, Ahmad, ya kan, semuanya siswa-siswa kita itu bagaimana dia tingkat kesejahteraan psikologi Bapak Ibu. Apakah dia gembira, apakah murung anaknya, apakah anaknya temperamen, suka marah, sedikit mudah tersinggung. Bapak Ibu wajib tahu itu. Sehingga nanti dalam menyampaikan strategi pembelajaran kita harus banyak bijaksana ya, kebijaksanaan ya, bijaksana dan sabar Bapak Ibu. Nah, memang inti dari kurikulum Merdeka itu guru memfasilitasi, mengabdi, menghamba kepada murid dengan tingkat kesabaran dan kebijaksanaan yang tinggi Bapak Ibu. Kebijaksanaan dan kesabaran. Jadi bukan
bukan kita memaksakan kehendak kita harus bisa begini, bukan. Itu salah. Bapak Ibu, bukan cara memaksakan, bukan kehendak KKM, tetapi ikuti irama siswa pelan-pelan. Terus setelah itu baru kita masukkan yang disukai apa gitu ya. Sampai dia merasa bahagia, senang, baru kita masukkan pelajaran ya. Itu adalah non kognitif ya. Kita ketahui dulu seperti apa si A, si B, kesejahteraan psikologinya seperti apa, dan sosial emosi. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Nah, Anda tahu juga ya, kalau kan guru BK karena wawancara ya, atau wali kelasnya ya, berdasarkan input data itu ternyata nama-nama tertentu atau siapa siswanya ya, itu di rumah itu misalnya jarang belajar ya kan, terus dia lingkungan keluarganya tidak mendukung untuk pembelajaran. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, sadar itu gitu ya. Sehingga nanti tidak harus tidak mudah membuat keputusan ya. Kita pertimbangkan dengan situasi seperti ini. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa tuh. Tadi kan aktivitas belajarnya, kondisi keluarganya seperti apa? Apakah dia keluarga pembelajar, keluarga maksudnya apakah benar-benar mendukung untuk pembelajaran, apa memang gaya pola hidupnya memang tidak mendukung gitu ya, yang maaf ya, kan ada keluarga-keluarga yang memang berantakan ya, broken home gitu ya, seperti itu ya, harmonis atau keluarga agamis, beda-beda Bapak Ibu. Nah, sementara kita ngajar mendidik itu untuk semuanya. Terus yang berikutnya, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, seperti apa pergaulannya siswa-siswa kita? Apakah dia main dengan teman-temannya, dengan geng-geng, atau dengan teman-teman yang pengajian, kan beda Bapak Ibu. Apa bergaul dengan siapa gitu ya, seperti itu. Harus tahu. Nanti setelah tahu kita arahkan untuk ikut yang benar, yang sesuai dengan tujuan ya belajar itu. Kemudian yang 5, mengetahui gaya belajar. Ini yang penting ya. Nanti gaya belajar itu ada gaya belajar audio yang suka mendengar ya. Kalau dijelaskan pakai video dengar ya, itu dia akan ada suara ya, dia bisa. Ada juga yang visual dengan gambar-gambar ya, dengan diagram, dengan gambar ya, itu akan lebih masuk gitu ya. Ada juga yang kinestetik Bapak Ibu. Kinestetik itu dia nggak mau dijelaskan ceramah pakai omongan begini, juga tidak mau dengan cara melihat, tapi dia harus melakukan. Kinestetik itu kan dia gerak ya. Kalau dia suruh mencangkul gitu, suruh lari, suruh merancang, merakit, dia bisa. Nah, lalu kita memaksakan dengan gaya kita ngajar untuk ngomong terus gini-gini, kan nggak pas. Jadi lalu siapa yang salah ya? Ya sebenarnya tidak boleh menyalah-nyalahkan ya, tidak boleh menyalahkan. Intinya kita harus tepat melayani siswa sesuai dengan gaya belajar ya. Bapak Ibu, itu yang non kognitif ya. Nah, berikutnya ini yang kognitif nih. Kognitif kan kita harus tahu juga, setelah tahu non kognitif kita yang kognitifnya. Nah, kita identifikasi dulu nih sesuai mata pelajaran kita. Sebelum ngajar ke materi pertama misalnya, materi IPA kelas 7 itu kan pertama materi pengukuran ya, kalau besaran pokok, nah seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, tes dulu, lihat dulu apakah anak-anak kita sudah mengenal, mengerti mengukur, mengerti sesuai dengan substansi mata pelajaran ya. Kalau belum, jangan diajak ke yang lebih jauh dulu. Jadi kita harus merunut dari materi, dari kesiapan siswa sejauh mana gitu ya. Atau dalam hal bilangan misalnya ya, atau yang lain ya, jangan dulu mengajak yang rumit materinya, ajaklah dari mana dulu startnya gitu. Nah, itu beda-beda Bapak Ibu, nggak sama. Bagaimana mereka dilayani di SDMI-nya dulu kelas 6 yang berbeda dengan segala keterbatasan, ada juga yang sekolahnya komitmen dengan mutu, ada juga yang termasuk orang tuanya beda-beda gitu. Nah, kemudian berikutnya kalau kita tahu kognitif ini memberikan remedial ya, pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensi di bawah rata-rata ya. Jadi Bapak Ibu, kelas kita itu beragam ya.
Terus kan pemerintah menganjurkan kita itu ya, apalagi ada program zonasi dan semuanya ya, tidak boleh sekolah itu hanya menerima yang pintar-pintar, nggak boleh. Ya, zonasi itu semua diterima. Semua, baik bukan hanya nilainya rendah, yang ABK juga kita terima. Ya. Bahkan menganjurkan untuk memasang spanduk sekolah ini menerima siswa inklusi, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu siswa kita keberagamannya. Ya. Bu Dewi, halo. Ya, Halo. ya kalau mungkin ada yang mau nanya dulu, apa silahkan sampai sini dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Darno. Bapak Ibu, ada waktu ini dipersilakan dari Pak Darno. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum lanjut ya? Ya, sebelum Saya Pak Darno. Boleh. Oh, ya silakan sebutkan nama dan SMP-nya ya Bu. Ya Bu. Saya Tanti Sulisdawati dari SMP 1 Tajur Halang, Bu. Ya Bu. Ya, Silakan. mohon izin bertanya Pak Darno. Ya boleh. Pertanyaan yang pertama, tadi Bapak menjelaskan bahwa kita harus melakukan asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah ini untuk yang non kognitif itu apakah nanti ada panduan yang bisa kita gunakan Pak, atau butir-butir instrumennya kalau memang itu harus dibuat instrumen kita buat sendiri oleh tim ya, oleh tim yang dibuat oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak juga menjelaskan bahwa di ini tidak terfokus pada penilaian evaluasi yang seperti biasa ya, sumatif. Nah, sementara kan kita juga harus memberikan asesmen itu berdasarkan kemampuan awal tadi ya, kemampuan awal siswa yang berdasarkan asesmen awalnya. Nah, apakah di setiap penilaian yang kita lakukan harus juga kita buat rubrik penilaiannya, dan rubrik penilaiannya berarti harus berbeda-beda ya Pak? Karena tadi siswa harus dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya. Seperti itu Pak. Cukup itu saja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Tanti. Wah, luar biasa ya pertanyaannya Pak Darno. Silakan Pak. Ya, yang pertama tadi tentang yang non kognitif ya Bu, non kognitif instrumen ya Bu. Ya. Nah, untuk instrumen sebenarnya kalau Bapak Ibu nyari browsing itu banyak ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya guru BK atau guru ABK ya, yang khusus ya, itu sebenarnya sudah ada Bu, pada punya itu ya, untuk mengukur minat, bakat, mengetahui itu ada ya. Kalau itu mah bisa browsing juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, intinya asesmen itu adalah untuk menjawab ini. Nanti juga ada contoh-contoh Bu untuk menjawab ini, bagaimana dia sosial emosi gitu ya. Nanti ada instrumennya Bu. Itu kan banyak ya yang tim-tim psikologi ya. Tim-tim psikologi atau punya nggak di sekolah tim psikologi, mengundang tim psikologi gitu ya. Nanti punya instrumen Bu untuk kesondongan itu ya, itu ada Bu gitu ya. Nah, nanti intinya untuk mengetahui dia anak itu di mana kecenderungannya, kemudian mengetahui gaya belajarnya, apakah dia audio, apa visual, Bapak Ibu ya, apa kinestetik gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua tadi apa Bu? Yang kedua, apakah di setiap penilaian kita harus membuat rubrik penilaian yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan pengelompokan tadi, Pak? Oh iya, benar Bu, beda Bu, harus beda-beda. Kita kan melayani semua Bu. Jadi gini, misalnya nanti kan nggak ada KKM ya Bu ya. Kalau CP-nya itu 1 ada, capaian pembelajarannya ini. Cuma tingkat ketercapaiannya itu tidak ditetapkan secara klasikal, sama-sama siswa kelas ini harus bisa menganalisis misalnya, tidak begitu. Jadi kan ada C1, C2, C3. Misalnya nanti kalau siswa hanya bisa memahami, boleh. Siswa hanya bisa yang mudah ya, menghafal misalnya, silahkan. Siswa hanya bisa sampai mengevaluasi, silahkan, kan tergantung kemampuan siswa. Jadi tidak kita tetapkan harus begini gitu ya. Tidak semuanya bisa
menyelesaikan soal-soal gitu ya kalau IPA ya. Tidak begitu. Ya, suatu contoh gini konkretnya, Bu. Misalnya materi apa ya? IPS saja mudah ya. Misalnya bab banjir misalnya. Nah, materi banjir gitu ya. Nah, itu nanti yang kita susun itu kalau untuk anak-anak yang memang EQ-nya lumayan ya berdasarkan pemetaan tuh. Mungkin Bapak Ibu tes dengan tertulis dengan soal-soal ya, menganalisis dan sebagainya. Bagaimana kejadian banjir yang ada di Jakarta, terus apa solusinya, apa rencana perbaikan gitu kan, tes gitu. Nah, bagi anak-anak yang EQ-nya tidak baik ya, kita tahu ya dengan apa namanya pemetaan itu, maka Bapak Ibu tidak harus mengetes dengan soal yang seperti itu, merancang program. Bapak Ibu mungkin yang kinestetik disuruh aja membuat apa ya yang dia sukai, mungkin merancang apa itu. Kan ada ya untuk praktek banjir tuh apa bawa rumput, bawa apa gitu, menanam pohon gitu ya. Nah, itu seperti itu. Anak-anak yang audio, yang visual sering melihat, mungkin ditugaskan aja untuk apa? Dia mencari informasi gitu ya. Mencari informasi tentang banjir dan nanti suruh membuat resume gitu ya. Jadi tekniknya itu nanti diferensiasi proses Bapak Ibu namanya. Ya. Proses itu prosesnya berbeda-beda dan nanti ada diferensiasi produk. Produknya yang diminta tagihan nilainya beda-beda dan diversi konten tuh. Jadi konten materinya banjir, tetapi kontennya tingkat apa namanya? Tingkat materi yang kita minta ke anak itu sesuai dengan kodrat anaknya gitu. Jadi nggak boleh diminta sama gitu ya. Kita ngajarkan banjir semua harus bisa menganalisis, harus bisa membuat proposal atau apa gitu. Jangan, nggak boleh seperti itu. Nah, nilainya gimana? Nilainya bisa 8 semua, bisa sama semua, bisa bagus, tapi deskripsinya berbeda gitu. Gitu, Bu. Ya, Pak. Ya, Bu ya. Memang Jadi agak ini Pak ya, dan kalau nggak ya, salah boleh. Bu Tanti juga minta pedoman ya, bagaimana pedoman asesmennya ya? Iya, kalau memang ada gitu. Karena kan kebetulan sekolah kami memang belum, kemarin juga kita mau milihnya masih yang 1, Bu. Jadi masih mengawang-awang banget gitu untuk IKN ini, seperti itu. Ada, Bu, Tapi nanti kan untuk kalau persiapan ya nanti ya, di 2024 kan harus semua melaksanakan. Jadi paling tidak kami udah punya gambaran lah. Kalaupun nanti kami buat tim untuk asesmen awalnya, kami sudah punya gambaran gitu. Harus seperti apa, pakai apa, kayak gitu, Pak. Ada, Tapi, Bu, nanti yang Pak Dano kalau tidak salah ya, walaupun Ibu Tanti itu kan milihnya pilihan 1 ya? Iya, Bu. Masih yang lama berarti ya, kurikulum 2013, tapi tetap dalam proses pembelajarannya itu sudah harus ini ya, Bu? Tetap ya Pak Dano ya, kalau tidak salah memakainya itu nanti RPP diferensiasi dan sedikit tidaknya juga harus ada memperlakukan seperti kurikulum Merdeka itu sudah ada diterapkan di sekolahnya ya Pak ya? Iya, kalau tidak harus, salah gitu. Iya. Berarti sudah harus melakukan asesmen awal. Iya, setengahnya ya Pak ya, karena nanti iya, supaya jangan tertinggal gitu Bu Tanti. Iya, benar Bu. Jadi kan boleh menggunakan kurikulum lama, itu kan pilihan. Boleh ke-13, boleh Merdeka. Ya, berarti kalau Bapak Ibu masih belum siap atau apa, silahkan kurikulum 13. Tetapi dalam teknik asesmen mengajar, ikutin ada videonya kan, link-link YouTube video yang diberikan oleh kementerian, nanti ikutin gitu kan, ya seperti itu. Bagaimana cara mendesain strategi gitu ya. Jadi nggak menggunakan pola-pola yang lama, Bu, gitu. Nanti kalau udah nyaman ya kan, nanti malah enak kan cuma ngambil beberapa KD disepakati aja. Nggak semua KD kan. Yang esensial saja, Bu, gitu. Iya. Lanjut dulu ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak Darno, Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Tanti. Nah, tadi sampai sini ya. Sekarang ini. Ya, ini Bu tadi yang Ibu tanyakan itu asesmen diagnosis yang non kognitif ya kan, untuk mengetahui ini kesejahteraan aktivitas berkeluarga ya. Nah, nanti memang diperlukan Bapak Ibu persiapan pelaksanaan dan tidak lanjut ya. Jadi keterampilan bertanya ini juga bisa wawancara aja Bu dengan anak-anak itu. Kan bisa Bu satu-satu dipanggil. Jadi gini Bapak Ibu, kalau nanti nih pahitnya nih, memang kadang-kadang di sekolah itu kan guru BK-nya nggak ada, terus apa ya, timnya nggak ada gitu ya.
Nah, oleh karena itu, karena memang semuanya tidak ada ya, atau kalaupun ada juga tidak bisa memfasilitasi kita ya secara sempurna gitu ya. Maka mau tidak mau kita harus melakukan ini dulu, Bu, sebelum ngajar. Ibu Tanti mata pelajaran apa? IPA, Pak. Nah, IPA. Nah, Bapak Ibu nanti kan semester 7 tuh, semester awal ya, atau ajaran baru kelas 7, kan materi pertama pengukuran ya, Bu? Iya, kalau kelas Ya. 7. Nah, sebelum ke materi itu, Ibu masuk kelas pertama nih, baru masuk pertama belum kenal kan? Bapak Ibu kan kenalan dulu ke siswa. Harus kenalan dulu segala macam itu kan, dengan ya menyampaikan pokoknya dengan semangatnya ya, memberikan motivasi. Setelah itu Bapak Ibu tidak langsung ngajarkan materi pengukuran, Bu, masuk. Jangan. Bapak Ibu langsung, nah, karena ini kalau belum ini ya, belum ada data peta, anak-anak Iya. kita belum ada nih, belum tahu. Harus menyelami dulu. Si A, si B, si C, nanti kan ditanya nih. Kalau Bapak Ibu mau misalnya tanya aja nih, kondisi apa ya, sosial emosi, misalnya kan pertanyaan-pertanyaan kan kelihatan juga Bu dari wawancara, Bu, apakah cepat marah, cepat apa gitu kan. Seperti itu bisa Bu ya, dilihat Iya, anak Pak. itu. Terus tanya kan, kalau di rumah, selama di rumah belajarnya dari jam berapa ke jam berapa, ditanyakan. Apakah nggak pernah belajar atau gimana gitu kan. Kondisi keluarganya gimana gitu kan. Harus ditanya juga ini. Memang karena privasi ya harus sendiri-sendiri ya, harus dua mata ya, kita dengan siswa gitu ya. Terus pergaulannya, terus gaya belajar. Nah, ini biasanya dikasih gambar-gambar gitu ya. Nanti ada ini Bu, ada teknisnya kalau guru BK itu punya tim psikologi ya, itu tahu Bu. Misalnya kalau begini Iya. sifatnya begini, gaya cara ngomong bicara gitu ya. Nah, itu sudah bisa gitu. Nah, petakan. Intinya gini, setiap kelas 71 misalnya, Ali, Adi, Ani, itu Ani dia visual, kemudian emosi gitu kan, apa suka malu gitu kan, terus nyanyi suka gitu, udah gitu Bu, udah petaan gitu setiap Iya. siswanya ya. Terus sukanya nggak suka sains ya IPA nggak suka gitu kan, sukanya belajar olahraga, misalnya badminton atau voli gitu. Nah itu harus dipegang dulu sama ibu, baru nanti setelah megang itu baru semuanya kita langsung ngajar ke materi itu, disesuaikan. Jadi kita yang menyesuaikan kondisi siswa Bu, gitu. Itu ceritanya ya. Nah, lanjutkan ya, berikutnya nih. Ini contoh kegiatannya nih. Ini ada Bu, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar nih yang pakai emosi Bu. Nih ada nih. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini gitu Bu. Ini pertanyaan Bu ini Bu. Bagaimana perasaanmu belajar di rumah gitu ya Bu. Ditanya Bu, ini kalau menggunakan apa namanya wawancara ya. Terus siapkan pertanyaan juga nih, apa saja kegiatan selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan, apa harapanmu gitu Bu. Seperti ini Bu. Jadi kalau harapanmu kan berarti mengetahui apa ya, siswa itu memang belajar ini terpaksa, apa karena dipaksa orang tuanya, atau memang apa gitu ya. Jadi harus tahu ya, seperti itu. Ini pentingnya. Nanti kalau belajar itu masuk ke SMP saya memang betul-betul niat ya, betul-betul serius gitu ya. Itu kita udah enak Bu, itu udah tinggi berarti, sudah motivasinya tinggi sehingga tinggal masuk ke pembelajaran gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi, ada gambar-gambar gini kan Bu, ini bercerita. Nih kalau itu pribadi kan nih guru nih siswa bercerita, terus menulis ya, terus menggambar gitu ya. Nah, nanti kalau yang gambar nggak bisa, berarti kan dia bukan ini, bukan yang ahli seni ya Bu ya. Dia memang sukanya bukan Iya. gambar gitu, yang lain gitu ya. Nah, Ibu nanti jangan ngetes untuk menggambar. Misalnya kalau guru IPA kan gambar pencernaan, gambar ini nggak bisa. Nah, memang dia nggak bakat ke sana. Mungkin suruh bercerita Bu, proses Iya. pencernaan gimana gitu. Jadi kita yang ngepasin Bu, Iya. ke siswa gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi nih. Tuh, ada kan strategi bertanya, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan ya Bapak Ibu. Sekarang ini apa namanya? Istilahnya ada coaching Bu ya, mengcoach ya. Jadi coaching itu suatu usaha dari kita ya, guru kepada siswa, atau kita ke teman kita juga sama boleh.
dalam rangka menggali potensi, Bu, menggali potensi siswa kita, itu coach ya, mengantarkan tujuan sebagai pelatih mereka gitu. Kita melayani mereka. Tujuannya apa ya kan? Kalau ada pun kasus-kasus yang terjadi misalnya siswa malas belajar, siswa suka kabur dan apa ya, jarang telat masuk atau tidak disiplin ya, melanggar peraturan ya, itu kita lakukan coaching ya. Bukan dihukum dan sebagainya, tapi kita sadarkan dengan pertanyaan-pertanyaan, dia yang jawab sendiri dan dia solusinya dari dia sendiri gitu, dan akhirnya dia membuat yang namanya kesepakatan, Bu. Nanti kan berubah, tata tertib itu berubah menjadi kesepakatan kelas, Bu. Itu tidak ada lagi namanya tata tertib yang kita buat. Misalnya syarat belajar matematika A, B, C, D gini. Syarat belajar bahasa Inggris begini-begini, enggak gitu. Tapi kita sampaikan ke siswa, baru kita susun kesepakatan itu. Intinya belajar itu kita membelajarkan siswa ya, gitu. Kita melayani mereka dengan baik. Itu Pak Ibu ya. Makanya di sini penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Intinya itu. Kebijaksanaan dan kesabaran ya. Nilai bukan segala-galanya, tapi nilai itu dalam rangka memberikan motivasi kepada siswa gitu ya. Nah, ini dan lain-lain ya. Kita lanjutkan saja. Ya, nah, ini yang kognitif juga sama ya. Kita lihat yang ini. Asesmen diagnostik yang kognitif ya. Ini memang kemampuan untuk sebuah mata pelajaran ya. Seperti tadi kita tanya dulu. Pembelajaran IPA-nya di SD sudah dapat materi apa gitu ya. Kira-kira dia belum belajar planet, belum belajar zat ya, belum belajar cahaya, belum ini ya jangan dipaksa dulu gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya, jangan memaksakan kemampuan atau materi yang ada di kita ya gitu. Guru melakukan asesmen sesuai dengan tingkat pembelajaran ya. Pembelajaran bukan untuk mengejar, nah ini Bu, bukan untuk mengejar target kurikulum, bukan, tetapi kita untuk menumbuhkan kompetensi dari materi itu, ya dipahami gitu. Itu apa selesai? Tidak, namun enggak. Tekniknya sambil berjalan kalau ada yang bertanya ya. Masih adakah Bapak Ibu mau bertanya pada kesempatan Ya. ini? Sistem kita lihat ya. Itu memang secara umum ada ini ya, formatif dan sumatif. Yang kita lakukan kan dulu seperti ini. Sumatif itu segala kayaknya akhir. Jadi kalau jadwal ujian semester terakhir itu sudah apa ya? Hal-hal yang keramat gitu ya. Kalau udah ujian, wah hati-hati kamu harus betul-betul nih dari awal nih. Jadi asesmen apa namanya as learning ya, itu sebagai pembelajaran untuk refleksi, for learning, asesmen untuk perbaikan. CP itu. Nah, kalau yang sumatif ini kan udah di ujian ya akhir ya semester gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu tipnya. Nah, ini formatif dan sumatif. Nah, kita lihat formatif. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman kebutuhan kemajuan akademik ya gitu ya. Kemudian kalau yang sumatif itu kan di akhir. Jadi kita pentingkan dari sini yang formatif nih. Balik ya, dan sebagainya. Jadi asesmen formatif itu berguna buat kita guru juga. Nah, ini irisannya ya, untuk guru apa, untuk murid. Nah, untuk ya ini ya, cuma nanti ke kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu yang seperti saya ceritakan tadi,
lebih berat kepada ini, assessment of learning. Inilah yang namanya tadi, yang namanya sumatif, kondisi saat ini nih. Nah, kita ingin membalik ini menjadi jomplangnya ke sini, ke sebelah sini. Ya, jadi kalau kita harapan dengan kurikulum baru, asesmen itu menjadi yang ini naik ya, yang off learning ini menjadi ke atas. Nah, yang menjadi berat yang as learning ini. As learning ini proses, itulah portofolio Bapak Ibu. Ini harus kita utamakan gitu ya. Nah, ini kalau dibuat piramida seperti ini, piramida as learning lebih tinggi ya di bawah ya dibandingkan dengan for dan off gitu. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini contoh bentuk yang tidak tertulis. Nah, diskusi kelas dinilai. Produknya nih apa gitu ya. Nanti kalau main dramanya belum bisa bermainkan itu isinya itu hayati yang benar ya gitu sehingga nanti bisa memerankan diri sebagai tokoh-tokoh itu gitu main drama misalnya saat presentasi misalnya cara mengucapkan ya cara memaparkan ya itu harus betul gitu ya produknya juga ya kita lihat gitu ya seperti itu. Nah ini kan semuanya dalam bentuk ini Bu ya proses ya formatif ya. Nah, itu yang lebih penting dibandingkan dengan yang sumatif. Nah, ini ada lagi refleksi, ada jurnal, ada esai, poster, tes tertulis tentunya juga ada. Ya. Nah, berikutnya umpan balik nih. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pembelajaran. Sebenarnya di sini masuk PTK juga Bapak Ibu dan tindakan kelas ya. Jadi kalau misalnya belum berhasil dari strategi kita kan kita ganti yang lain. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang mau naik pangkat tuh sekalian ya di sini bisa berperan nanti. Bisa sekali menerapkan, bisa untuk judul karya tulis kita gitu ya. Nah, bagi murid, membantu murid mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, memberi umpan balik ya, seperti ini. Nah, ini ada prinsip-prinsip ya, tapi nggak kelihatan ya, prinsip yang dikembang. Prinsip umpan balik itu ada selektif, ada mudah, ada transferable ya. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya ya. Ini kecil-kecil ya, nanti kalau ini kan ada ini kita dibaca di grup yang di-share ya materinya. Nah, Bapak Ibu membuat umpan balik yang efektif itu ada feed up ya. Jadi bisa mengklarifikasi tujuannya murid, ada feedback gitu ya. Nah, ada feed forward ya, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan tuh gimana gitu ya. Nah, itu adalah yang kayak gini umpan balik. Senang ya kalau tulisan siswa itu dikasih tulisan-tulisan oleh kita ya, hasil pekerjaan itu. Bukan disimpan, dikembalikan lagi hasil pekerjaan siswa itu, Bu, Bapak Ibu ya. Disimpan, kasih nilai, terus ya harus begini-gini. Itu senang ya, siswanya senang. Kalau nggak dikoreksi apalagi. Nggak pernah dikoreksi ya nggak tahu. Siswanya karena, Pak, perasaan saya udah buat dengan benar gitu ya. Nilainya berapa, kan nggak tahu dia. Ya kan? Nah, hal yang kayak gitu harus kita hindari, harus jadi diberikan umpan balik ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh membuat umpan balik yang efektif ya, ada contohnya. Ini strateginya ya. Oke, yang 4 berikutnya. Nah, ini slide-nya nggak pindah nih. Oh, pindah. Nah, ini Bapak Ibu contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Nah, pertama itu cara diklarifikasi.
Misalnya gini contohnya, tugasnya nih, kita ngasih tugas apa ke siswa itu? Misalnya tugas diklarifikasi dulu, apakah ini kelompok yang sesuai kita harapkan. Nah, kalau misalnya salah, oh, yang Bapak minta bukan begini gitu kan. Yang diminta itu adalah membuat karangan argumentasi misalnya gitu ya, bukan karangan deskriptif gitu kalau bahasa Indonesia. Diklarir belum sesuai gitu. Jadi apa ya? Tulisan-tulisan itu, feedback itu memberikan motivasi. Jadi bukan disalahkan saja, tapi memberikan, enggak bahasa Indonesia ya. Jadi ini sudah benar, sudah bagus, keren gitu misalnya ya. Sudah keren banget. Cuma yang diminta adalah karangan argumentasi ya, bukan deskriptif atau narasi cerita gitu menurut saya berarti. Terus nah, kemudian dikasih penilaian, harus ya Bu ya, kasih 70, 80, 85 gitu ya kasih nilai, atau A, B, C, D boleh. Terus perhatian gitu kan, kasih perhatian dan saran dan apresiasi kalau yang bagus ya. Nah, Bapak Ibu, dalam hal memberikan apresiasi ini di dalam kurikulum Merdeka, semua siswa diberikan penghargaan Bapak Ibu. Ya, dianjurkan ya, supaya tujuannya supaya dia senang semua, walaupun tingkatannya berbeda-beda ya. Hukuman dihindari ya, hukuman nggak boleh. Hukuman itu paling dilarang ya. Walaupun misalnya hukuman mendidik, saya hukum karena untuk apa namanya, berikan pelajaran ya. Itu juga kurang disetujui ya dalam kurikulum ini. Yang lebih banyak itu bukan kita menghukum, tapi untuk menyadarkan ya, menyadarkan. Kalau memberikan reward, Pak? Nah, ya, reward itu boleh, Bu. Reward itu boleh, cuma semua, Bu. Semua. Semua kita berikan. Nanti kan kadang-kala kan kalau misalnya siswanya yang aktif, oh dia bisa bertanya, bisa menjawab, kita kasih gitu, Kak. Iya, betul. Tujuan kita memang baik sekarang. Cuma nanti ini Bu, timbul secara sosial kan. Nah, yang jawab kan itu terus Bu, yang maju itu terus orangnya gitu kan. Akhirnya nanti dikucilkan malah dengan siswanya yang lain gitu Bu. Gara-gara kamu katanya, gara-gara ini sehingga saya. Jadi sosialnya nanti jadi ini gitu. Nah, oleh karena itu kalau memberikan yang biar aja pokoknya semuanya harus tampil gitu. Semuanya tampil, tapi tidak harus kita maksakan seperti yang bagus nomor 1, nomor 2 itu Bu gitu. Biar aja nggak apa-apa. Semuanya bagus, semuanya hebat gitu. Kita kasih. Jadi tugas dilaksanakan nih ke depan, misalnya presentasi 10 orang atau berapa 10 orang ya. Semuanya dikasih apresiasi Bu, semuanya dikasih gitu. Ya kan, dikasih semuanya. Jadi semangatnya semua gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang lain ini modul ajar ya, nanti akan berubah seperti ini ya. Nanti di dalam kurikulum Merdeka itu adalah membuat modul ajar. Modul ajar itu nanti isinya ya pengganti RPP ya, ada identitas, kompetensi awal seperti ini, komponen inti dan ada tujuan, ada lampiran-lampiran ya. Ini nanti memetakan sesuai dengan profil pelajar murid. Nah, selanjutnya ini visi dan misi guru antara kurikulum pembelajaran asesmen ya. Memang asesmen itu suatu kesatuan ya, suatu pembelajaran yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Pembelajaran harus di asesmen, bukan di akhir gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Desain pembelajaran. Nah, jadi kalau mau desain nanti kesiapan siswa seperti apa, minat belajarnya, profilnya apa gitu ya. Ini gaya belajar ya. Ini harus kita ketahui. Si A, B, C, D-nya siswa kita harus tahu. Dia sudah paham belum, paham sebagian, apa paham belum paham sama sekali gitu kan. Jadi kalau mau memberikan materi apa harus tahu dulu ini. Terus minatnya apa, olahraga, apa sains, apa-apa ya. Profil belajar siswanya apa, dia auditori, visual, apa kinestetik ya, seperti itu. Oke, ini pendidikan yang memerdekakan ya. Jadi memang berangkat dari sini. Ini di sekolah penggerak dan guru penggerak sering disampaikan ya bahwa memang udah lama sebenarnya tokoh pendidikan kita ini Pak Gejer Dewantara ini ya, ini yang dijadikan kiblat kita ya untuk mengajar, mendidik, menuntun Bapak Ibu ya.
Nanti dia ceritanya itu ada kodrat alam, kodrat zaman, Bapak Ibu ya. Nah ini diibaratkan seperti ini. Pendidik itu diibaratkan seorang petani kan, menyemprot, ini apa nih, menyiangi ya, memanen, memetik. Nah hasil seperti ini. Jadi yang kita tumbuhkan apa? Apa padi, apa jagung, atau apa gitu ya tumbuhkan. Nah seperti ini. Sehingga kebijaksanaan menuntun, merawat itu menjadi hal yang utama gitu ya. Ini kalau misalnya rumputnya banyak, maka padi nggak akan tumbuh gitu ya. Tapi kita tidak bisa berharap yang padi ini menjadi kayak jagung, nggak boleh. Jagung kayak padi juga nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Ini kodrat alam. Terus ya ini kodrat berikutnya, kodrat zaman ya. Zamannya abad 21. Anak-anak masa nggak boleh pakai HP. Nah, kan ketinggalan, pasti harus itu kan, harus ya. Harus internet ya dan sebagainya ya. Zamannya gitu. Nah, ini ada menumbuhkan mindset buat Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak bahagia, Pak, benar-benar bahagia. Oh, dengan HP. HP. Iya, senang ya. Ya kita arahkan, memang ada salahnya HP itu. Dulu kita ya larang-larang kan. Nah, itu kan itu udah perubahan juga ya. Karena ketakutan yang berlebihan juga dari kita. Terkadang yang kita bayangkan takut begini-begini itu enggak juga gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, grow mindset, jadi kita tumbuhkan ya. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dicarikan jalan keluar. Belajar dari kesalahan. Nah, kalau udah salah, berarti kan nanti akan belajar dari pengalaman, akan menstimulasi perkembangan ya. Jadi kalau anak salah misalnya, ya biarkan saja dulu, nanti kan akan belajar dengan itu. Ya, belajar di pengalaman itu. Belajar bukan kecepatan, tetapi pemahaman, penalaran gitu ya, seperti ini. Kemampuan menilai, berkarya yang mendalam. Ekspektasi guru yang positif tentang siswa yaitu sangat mempengaruhi. Maksudnya harapan kita, jadi semua murid itu bisa, ya semua murid itu hebat, pasti bisa gitu, nggak ada yang ini ya. Karena belum saja, kita belum tahu ya. Siapa tahu yang kita anggap ranking terakhir yang paling lambat itu ya, itu juga nanti tahu-tahu dia jadi pengusaha, Bapak Ibu, hebat itu. Ya, jadi partai apa namanya? Ketua partai politik, pemimpin, jadi bupati, Bapak Ibu, malah kita kalah, kita malah jadi guru selamanya. Murid-murid kita udah hebat-hebat. Itu lahir dari siswa kita yang dulu kita anggap, kita cemoohin, Bu, gitu, kayak gitu. Nah, kita salah, ya. Nah, setiap didik itu unik, memiliki peta jalan yang berbeda. Tidak perlu dibandingkan. Nah, ini Bapak Ibu nggak boleh dibanding-bandingkan. Kamu kok nggak kayak si Anjar, nggak kayak si Ahmad, tuh liatin pinter begini-begini. Nggak begitu. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Semakin dibanding-bandingkan, semakin ini anak semakin sakit hatinya, Bu. Semakin sakit ya. Bukan memberi motivasi, ya. Lingkungan belajar, fisik sekolah ya, ini harus kondusif ya. Melatih, membiasakan ya kan, seperti ini. Nah, apresiasi ya dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, ini teknik-teknik asesmen. Lagi Bapak Ibu ya, tinggal 3 slide lagi. Nah, ini tekniknya nanti kalau mau observasi itulah pengamatan ya. Kalau mau performance adalah penampilan, tes tertulis, studi kasus, mau rubrik tadi tanyakan ya. Mau eksemplar juga boleh. Mau borang berarti kan ininya apa, barang ininya ya, produknya juga bisa. Catatan ya. Ya, dan sebagainya. Ini ada kontinum ya, representasi visual data perkembangan belajar, menunjukkan progresi dan pencapaian atau identifikasi titik di mana peserta didik belajar dari mana, memulainya gitu ya. Itu bisa. Nah, ini bentuk laporannya bisa portofolio, pameran karya gitu. Jadi jangan hanya tes saja ya gitu. Bu Dewi barangkali itu disampaikan udah selesai nampaknya. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, bertanya silahkan. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Baik Pak, terima kasih Pak Darno. Bapak Ibu, sudah ada season untuk tanya jawab kembali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mangga silakan gitu. Memang seperti diketahui ya Pak Darno, kalau untuk perubahan ini biasanya memang ada aja kendalanya ya, untuk apalagi perubahan dalam kurikulum Merdeka ini.
biasanya sih kendala-kendalanya itu mungkin karena ada beberapa faktor yang dimiliki oleh guru tersebut ya. Misalnya saja dia tidak memiliki pengalaman atau belum memiliki pengalaman untuk kemerdekaan belajar yang saat ini sudah booming ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang ikut aktif untuk webinar yang ada sesi untuk kurikulum merdeka ini, kesempatan yang sangat baik ya Pak Darno ya untuk ya, benar. ilmu. Karena pengalaman dari orang lain pun juga itu kita bisa cari tahu seperti apa gitu. Apalagi sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita harus cari tahu juga pengalaman mereka apa sih yang selalu dilakukan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah gitu. Apalagi juga ini Pak Darno yang kadang-kala akhirnya masih ada terkendalanya lagi karena referensi ya, keterbatasan referensi ya Pak Darno ya. Memang saya akui sendiri itu ya, karena keterbatasan referensi ini yang akhirnya gerak kita untuk maju mengikuti kurikulum merdeka ini agak tersendat-sendat gitu. Karena mungkin ketidaktahuan kami gitu, ketidaktahuan pengetahuan kami untuk kurikulum merdeka ini, jadi agak terhambat gitu. Padahal kalau saya tanya kepada guru yang sudah melakukan kurikulum merdeka ini, karena juga di sisi lain mereka sekolahnya sudah sekolah sekolah merdeka ya, sekolah melaksanakan kurikulum merdeka ini, sekolah penggerak. Nah itu ternyata memang iya sih agak rumit, agak susah, tapi kalau sudah sering kali kami laksanakan ternyata enak, mudah gitu. Nah ini kadang-kala Pak Darno saya suka bertanya, mudahnya tuh di mana ya gitu. Padahal kalau di awal-awal untuk kita terapkan gitu, baru kita memulainya itu memang ternyata agak rumit, agak susah gitu dan melelahkan. Tapi ternyata kata mereka kalau sudah terbiasa ternyata itu ya biasa-biasa saja, enak, malah justru lebih mudah katanya, lebih simple gitu ya Pak Darno ya. Iya, ya benar Bu Dewi ya. Jadi memang perubahan yang signifikan itu yang tampak sekali memang yang agak menyulitkan memang kalau mengasesmen awal ya. Kan kita biasanya kalau ngajar begitu buat RPP masuk kelas kan langsung ke materi. Ke materi kan, ke materi itu baik mapel bahasa Indonesia, IPS, IPA gitu. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini tidak dibenarkan dulu langsung materi, Bu. Bapak Ibu harus mengetahui dulu yang akan kita ajar itu siapa gitu, siswa-siswanya itu. Itulah harus ada asesmen kognitif dan non kognitif gitu, Bu. Itu baru strategi kita tepat. Nah, memang dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu harus hafal, harus mampu memahami karakteristik peserta didik, Bu. Tahu gitu keinginan apa seperti apa gitu. Mungkin itu yang merepotkan ya. Tapi setelah tahu kan jadi enak. Iya. Tahu kan. Nah, itu enaknya di situ, Bu. Kan udah tahu nih. Oh, kelas 71 itu ada umumnya ada 3 kelompok atau kelompok. Ada lagi nih, 72 rata-rata memang siswanya perkembangan kognitifnya bagus gitu ya. Jadi udah tahu begitu kan enak, Bu. Jadi harus kita menerapkan seperti apa gitu. Apalagi juga ini ya Pak Darno, Bapak Ibu, upaya transformasi proses pembelajaran ini memang kita butuh manajemen waktu yang betul gitu ya, yang benar-benar bisa kita manfaatkan gitu ya. Karena kita sebagai guru itu membutuhkan waktu yang lebih untuk belajar ini supaya lebih dapat beradaptif gitu. Karena tuntutan perubahan yang diharapkan itu kita memang benar-benar masih belajar gitu Pak Darno ya. Jadi apa yang kita mau terapkan untuk kurikulum merdeka ini memang kita harus benar-benar punya kompetensi skill yang memadai gitu. Agar kita nanti terjun secara langsung di lapangan itu kita sudah benar-benar bisa menguasai ya Pak Darno ya.
Ya, benar. Apalagi kurikulum Merdeka ini kan yang dibutuhkan guru-guru yang harus pintar ber-IT ya Pak. Di antaranya. Di antaranya seperti Berat itu. zamannya kan zamannya beda. Ya, harus ber-IT. Ya baik Bapak Ibu sebagai pengantar tadi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Silakan Bu Daryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Pak Darno yang sudah menyampaikan materinya dengan begitu menarik. Saya alhamdulillah sedikit banyak mengerti. Kemudian saya pertamanya mau memberitahu bahwa SMP 1 Cibinong kan belum menjadi sekolah penggerak. Tetapi pada implementasi kurikulum Merdeka ini kami memilih nomor 2. Nomor 2 mengadaptasi ya. Mandiri ya. Ya, mandiri berubah ya. Ya, mandiri berubah. Ya. Ya. Kemudian tadi saya tertarik mengenai bahwa untuk mempersiapkan menggunakan kurikulum itu kami kan memilih nomor 2, sementara guru penggerak di sekolah kami memang baru 1. Kemudian kepala sekolahnya juga memang bukan kepala sekolah penggerak karena memang terhalang oleh usia ya. Nah, saya tadi menyimak bahwa untuk persiapan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah kita harus mengadakan assessment non-diagnostik. Disibukkan persiapan yang pertama kekompakan dulu karena sudah memilih kurikulum Merdeka, mandiri berubah. Kemudian kan harus ada persiapan. Tadi Pak Darno bilang bahwa untuk guru BK tidak ada kendala karena mereka sudah terbiasa melakukan wawancara, persiapan, dan sebagainya. Kurikulum itu apakah saya sebagai pribadi ingin bahwa MGMP Kabupaten itu atau apa menyiapkan satu bukan kayak channel kayak gitu untuk untuk sekolah penggerak, di mana di situ untuk sharing dengan kami yang baru mau mulai. Tadi kan dibutuhkan coaching itu bukan hanya untuk siswa tapi untuk guru juga. Ya Pak ya, untuk sharing mengenai kan kata Ibu Dewi tadi sudah berdialog dengan guru-guru atau sekolah penggerak bahwa memulainya itu terasa ribet. Tetapi setelah dilaksanakan, karena di sini ada poin boleh memilih KD yang sesuai. Jadi kan bukan karena tuntutan dari kurikulumnya, targetnya, tapi mengejar kompetensi siswa itu. Ya, jadi kami mohon setidaknya jika memang banyak sumber ya, kami juga bisa sudah mulai mempelajari persiapannya, banyak link-link yang sudah disiapkan, video dan sebagainya memang. Tetapi kan pengang dibagi oleh rekan-rekan sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu, setidaknya itu real. Dan kami bisa bertanya jawab, mungkin bisa studi banding ke sekolah-sekolah tersebut, insya Allah memang direncanakan ke depannya dari SMP kami. Nah Pak, apakah saya yakin ini berkelanjutan ya Pak ya, untuk BIMTEK seperti ini, karena sebagai coaching juga Pak, untuk kami bagi yang pemula, kami kan pemula baru mau melaksanakan ini tahun ajaran baru ini. Seperti sekarang kan dijelaskan rinci banget mengenai asesmen diagnostik non kognitif. Saya tertarik sekali, banyak ilmu yang saya dapat di sini dari tadi. Terima kasih. Tapi kami mohon juga ada contoh-contoh real sehingga kami kayak dari SMP 1 Cibinong, mungkin kan sekolah penggerak di Kabupaten Bogor sudah banyak. Nah, kami ingin belajar lebih ke sekolah-sekolah tersebut, Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah terlebih dahulu mempraktekkan kurikulum Merdeka itu, terutama persiapannya, karena bagi seseorang yang baru memulai atau sekolah yang baru memulai harus banyak belajar, literasinya ditingkatkan atau bertanya seperti ini ya Pak ya.
Terima kasih. Mungkin ini bukan curhat ya, Pak. Real itu yang akan dihadapi karena mau tidak mau 2024 semuanya harus nyemplung semuanya. Maka sebelum nyemplung itu kami harus persiapan, ibarat mau turun ke air kan harus siap baju renang, pelampung dan sebagainya. Bukan kekhawatiran, tapi inilah bentuk dari keseriusan dari sekolah kami untuk melaksanakan kurikulum Merdeka tersebut. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Bapak Darno materinya, terima kasih sangat bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu nyemplung, Bu, nanti tenggelam. Cukup basah aja ya. Silakan Pak Darno. Ya, terima kasih Bu Daryati ya dari SMP Negeri 1 Cibinong ya. Iya, Bu Daryati dan teman-teman semua ya. Hari ini kan kita di forum ini juga dalam rangka sosialisasi berbagi Bapak Ibu ya. Terus kalau apa namanya kebijakan untuk mengikuti Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi melalui pelatihan-pelatihan itu memang kalau mulai sekarang ini di kementerian juga ya, di distrik juga sudah dibatasi Bapak Ibu. Sekarang ini memang banyak diserahkan kepada pimpinan dan pengawas pembina Bapak Ibu ya sekolah gitu untuk update dari informasi-informasi yang baru. Mungkin karena kalau dulu kan sosialisasi ada kurikulum 13, KPK ya dan sebagainya itu pasti ada sosialisasinya ya. Mungkin saya nggak tahu itu mungkin kan kaitan dengan kebijakan ya. Kan memang mungkin kan negara ini mungkin udah nggak punya uang kali ya, apa gimana ya. Itu ya. Dan memang karena apalagi pandemi dan sebagainya ya. Jadi memang lebih banyak diserahkan kepada pimpinan Bapak Ibu pada kepala sekolah ya. Kepala sekolahnya kan sudah ya dilatih ya itu ya untuk menyampaikan itu dan juga pengawas pembinanya Bapak Ibu ya punya kewajiban memang tugasnya itu ya. Kalau tadi Bu Daryati mau ada rencana untuk apa namanya guru-guru penggerak atau sekolah penggerak ya untuk share gitu ya. Sebenarnya guru penggerak angkatan 1 itu solid banget Bapak Ibu kalau bisa diundang untuk ini sangat senang menyampaikan ya. Mereka 9 bulan dilatih itu dari filosofi KD, kemudian aksi nyata, budaya positif dan semuanya itu ya udah banyak ya. Di LMS-nya juga bisa berbagi itu. Silahkan aja kalau misalnya Bu Daryati dan teman-teman ya mau apa namanya mengambil ilmu dari guru penggerak ya. Tapi kalau secara resmi misalnya dari pimpinan ya harus ke pimpinan dulu Bu. Memang kan wewenang sekolah dari kepala sekolah ya. Di kepala sekolah misalnya pengen teman-temannya mau kunjungan ya mau atau dihadirkan gitu ya. Karena memang awal kan susah ya Bu ya. Awal harus gimana memulainya gitu ya. Sebenarnya sama aja prinsipnya mengajar seperti biasa. Ngajarnya ya merdeka saja. Merdeka itu artinya tidak gini, intinya mengajar tidak satu cara. Ya nanti kalau anak-anak yang satu ke perpustakaan, satu ke lapangan, satu kemana-mana, Bapak Ibu nggak boleh melarang. Justru kan sesuai dengan hobi mereka gitu. Ya. Terus satu lagi, dulu ada KKM harus bisa begini bukan itu kan. Nah, sekarang itu dibuang. Nggak boleh begitu. Biarlah sesuai dengan kerja usaha kita apa. Kita melayani dalam Merdeka Belajar ini harus banyak kebijaksanaan dan kesabaran gitu. Ibaratnya kita sebagai petani Bu, petani yang merawat tanaman-tanaman itu gitu. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Pak. Bu Daryati, guru penggeraknya sudah ada ya? Ada satu. Cara pengetahuan kami juga setiap guru memang sudah berusaha mempersiapkan dengan salah satunya dengan ikut Zoom seperti ini. Tetapi kan kalau melihat sudah banyak sekolah penggerak dan melaksanakan, tadi kan Bapak Darno juga bilang anak ada yang ke perpus, ada anak yang di lapangan, ada yang ini bagi kami
bagi saya pemula terutama kan saya mengajar kelas 7, tentunya itu harus ada persiapan dan memang harus disesuaikan karena kita kan yang dibutuhkan guru yang sabar, yang telaten, mengikuti bakat minat siswa. Tetapi kalau persiapannya kami sendiri memang merasa belum fix, tentunya kami kan harus berusaha banyak bertanya, melihat sekolah-sekolah penggerak atau guru penggerak yang sudah real di lapangan. Karena kan ada beberapa KD yang harusnya memang terintegrasi ya Pak ya dengan mapel yang lain. Bukan maksudnya dengan kalau ada wadah khusus guru, sekolah penggerak di situ mereka memang ada sih link-link yang di YouTube juga kita bisa lihat. Tetapi kan kalau real gitu ya di sekolah sekitar kita ada yang seperti itu, kami itu memang adakah sekolah-sekolah menurut pengawas atau para pembina gitu yang direkomendasikan, oh ini sudah melaksanakan, karena saya yakin dari semuanya memang sekolah penggerak sudah melaksanakan, tapi kan ada evaluasi mungkin ya dari atas, apakah ada yang direkomendkan sekolah-sekolah penggerak dan guru penggerak itu, sehingga kami itu membutuhkan itu Bu, seperti itu. Tentunya semuanya harus positif dulu, dengan semangat dulu. Insya Allah kami semangat, positive thinking, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah bentuk dari usaha kami untuk mempersiapkan itu. Walaupun memulai itu kan tidak harus selalu langsung bagus, pasti harus ada prosesnya. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Daryati. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Iya, insya Allah semangat. Tetap semangat. Baik, Bapak Ibu, yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Belum ada. Jadi tadi disinggung juga oleh Bu Daryati ya, memang benar Bu, kita itu butuh kesepakatan. Karena kalau kita tidak sepakat satu dengan yang lain, itu tidak akan berjalan dengan baik. Gitu ya, benar. Saat guru penggerak kami ya di sekolah saya kan juga ada ya guru penggeraknya, walaupun sekolah saya juga belum sekolah penggerak ya. Tapi guru penggerak kami itu setiap sebulan sekali itu dia memberikan presentasi kepada guru-guru, dia memberikan imbasnya apa yang dia sudah dapatkan gitu. Nah, perlahan-lahan kami diajarkan cara bagaimana kami nanti untuk menghadapi siswa gitu, terutama gitu, karena kita orientasinya itu ke siswa. Semuanya itu apapun yang dilakukan oleh kita itu jangan sampai menyusahkan siswa dalam pembelajaran Bu. Karena kurikulum mereka itu bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran kepada mereka itu benar-benar menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya saya pernah melihat saat di sekolah penggerak ya, itu saya melihat ada beberapa kelas itu semuanya keluar waktu itu karena ternyata gabungan kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran yang pas bersamaan dengan dengan pembelajaran waktunya itu, dengan waktu pembelajaran dengan mereka itu sama Bu. Saya lihat itu kok semua pada keluar ramai gitu ya. Oh ternyata mereka berkolaborasi. Ada semuanya itu mereka dengan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, prakarya dengan seni budaya. Nah, saat itu mereka mendatangi kalau tidak salah mendatangi kamar mandi ya, toilet ya di situ tuh. Jadi dilihat kalau memang di situ ada cocok untuk yang pelajaran pelajaran bahasa Indonesia, dilihat dari mananya, terus masing-masing juga dari mata pelajaran yang lainnya itu juga dilihat materinya tuh yang sesuai dengan apa yang diajarkan, kolaborasi itu bersama gitu. Kalau dilihat itu memang ramai tapi seru gitu loh Bu. Saya ngeliat oh caranya seperti itu gitu ya kolaborasinya. Jadi waktunya itu bersamaan gitu. Nah kadang-kadang Pak Darno mungkin ini pun juga harus kita ada kesepakatan dengan bagian kurikulum begitu ya Pak Darno ya. Ya benar.
Iya, betul. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Haji Endah. Dari mana Bu Haji? Bukan, saya Melina Oh, Bu dari SMP Melina. Taruna Terpadu. Oh, ya, silakan. Walaupun tadi kan Pak Darno bilang kita tidak boleh menolak siswa, walaupun misalnya siswa tadi ABK juga boleh masuk gitu ya. Kalau ABK-nya misalnya disamakan dengan yang lainnya, maksudnya dalam satu kelas, apakah nanti ada pelatihan khusus juga? Karena kan biasanya ABK itu kan di sekolah inklusif ya, ada pelatihan khusus juga. Nah kalau mereka maksudnya kita terima di sekolah yang sekarang ini, apakah kami juga sebagai guru tuh mendapatkan pelatihan khusus juga? Apakah gurunya juga tetap satu di kelas ataukah harus dua seperti pada umumnya sekolah inklusif? Makasih Pak. Oh ya, Ibu siapa tadi? Melina. SMP mana, Bu? SMP Taruna Terpadu. Oh ya, Taruna Terpadu ya. Iya, Bu. Iya benar, Bu. Semua sekolah. Jadi semua sekolah itu harus menerima semua siswa tanpa membeda-bedakan suku ya, sara dan semuanya Bapak Ibu ya, mau miskin, kaya dan semuanya tidak boleh. Pokoknya zonasi, berdasarkan zonasi itu adalah semua diterima Bapak Ibu, harus menerima di situ. Nah, kalau yang terkait dengan yang inklusi dan ABK itu juga harus diterima, ya diterima juga. Nanti kita lihat apakah dia memang yang itunya permanen ya, ada yang permanen, ada yang tidak permanen ya, gitu. Kan kalau yang hanya slow learner gitu ya, itu udah termasuk inklusi Bu, ABK Bu. Nanti ABK itu bermacam-macam, bukan hanya yang tunarungu, ada yang apa tunaraga apa bicara ya, bukan hanya itu. Kalau yang betul-betul itu kan masuknya di sekolah ini Bu, sekolah SLB ya. SLB itu masuknya. Iya, betul. Yang kita maksudkan inklusi di sini, ABK kebutuhan khusus itu adalah yang slow learner umumnya ya. Jadi yang pembelajaran EQ-nya yang apa namanya membaca belum bisa gitu ya. Yang seperti itu, Bu. Ya Pak, bagaimana cara penanganannya itu kalau misalnya dia ikut sekolah kita yang umum ini, walaupun saya pernah menemukan siswa seperti itu di kelas saya, itu apa ya, sangat sangat lambat. Jadi dia itu harusnya minggu ini selesai, dia bisa satu pelajaran itu bisa 2 minggu atau 3 minggu baru selesai. Itu apakah memang harus seperti itu dibiarkan merdeka belajar atau kita tetap harus punya target? Ya, benar. Jadi gini, kan tadi kan nggak boleh kita tidak ada KKM kan, nggak ada target, tidak ada mengejar ketuntasan materi. Kan dalam kurikulum merdeka berbedanya dengan yang kurikulum sebelumnya. Kan sebelumnya ada KKM, ada target, harus materi ini harus tercapai begini sesuai dengan keinginan yang kita ajarkan. Nah, dalam kurikulum merdeka ini hal itu dihindarkan semua, Bu. Dihindarkan. Jadi biarlah dia berkembang sesuai dengan kemampuannya, ya kan. Setelah itu kalau memberikan penilaian, ya walaupun dia belum kita anggap nih, anggapan kita dia belum bisa begini, belum bisa menganalisis, bisanya dia apa? Memasak misalnya, menggambar, mencoret. Cukup sampai situ, Bu. Biar aja gitu. Kan tidak jadi maksudnya mindset kita dalam mengajar itu jangan memaksakan kehendak. Jadi harus bisa seperti ini keinginan kita, jangan Bu. Nah, di situ perubahan dari guru dulu Bu, perubahan dari kita gitu ya. Seperti itu Bu. Ya Pak, terima kasih. Nah, satu lagi adanya inklusi, adanya ABK yang di sekolah kita itu maksudnya supaya mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang normal Bu. Terus kita kan nggak boleh labeling ya, tidak boleh. Walaupun kita tahu nih si A si B ini misalnya dia maaf cacat atau apa matanya begini atau gitu, itu nggak boleh dibesar-besarkan, nggak boleh dilabel ya. Jadi nggak boleh kita katakan begitu ya. Semuanya tidak sih Pak, tidak seperti itu. Allah ciptakan semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Yang kita inilah kelebihan-kelebihannya gitu. Nah kalau misalnya dia belum bisa baca, dia lambat. Hanya saja mungkin kami kalau di kelas itu hampir perhatian itu tetap harus sama siswa tersebut, karena kalau misalnya disamakan akan sangat tidak ya seperti tadi lah ya, kalau misalnya disamakan pembelajarannya tidak sesuai. Nah makanya
kalau di kelas itu, kalau ada siswa seperti itu, hampir 50% perhatian itu ya sama siswa tersebut gitu, Pak. Iya, boleh. Lebih bagus itu, Bu. Itu memberikan perhatian lebih supaya dia termotivasi. Cuma targetnya nggak usah disamakan. Target keinginan materi itu loh, Bu, yang diajarkan itu jangan disamakan gitu. Jadi kalau yang si A tadi bisa, saya katakan kan, bisa sampai C4, C5, mengevaluasi, analisis, membuat tabel, grafik. Untuk siswa ini tidak sampai ke sana. Mungkin hanya cukup mengetahui saja gitu. Gitu, Bu. Di yang ringan-ringan gitu, Bu. Seperti itu. Nah, itu juga nggak salah. Jadi kita tidak bersalah kalau misalnya dia tidak bisa sampai pinter seperti yang lain. Jangan, nggak begitu modelnya. Jadi kita rubah dulu paradigma kita, ya. Itu, Bu. Ya. Bagaimana Bu Meli? Ya, cukup Ibu, terima kasih. Iya. Bapak Ibu, masih adakah yang lain? Silakan. Waktu masih 20 menit lagi, Bapak Ibu. Masih. Kalau sudah nggak ada ya kita selesai, tutup. Oh ya, boleh. Silakan Bapak di closing. Ya, Statement-nya. Bapak Ibu semua, ucapan terima kasih ya disampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti pelatihan ini ya, asesmen kurikulum merdeka ya, atau dalam pelatihan merdeka ini, kurikulum merdeka. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu mengikuti ini, berarti sudah mau mengupdate ya informasi yang terbaru, apa-apa ke depan yang akan dijalankan ya. Nah, prinsip perubahannya secara teknis Bapak Ibu dalam merdeka ini, kurikulum merdeka itu, kalau dulu tidak ada asesmen di awal ya, ada kognitif, non kognitif, sekarang ada. Terus pembelajaran bervariasi. Nah, selanjutnya dalam mengelola pembelajaran kita lebih bersabar, lebih pada kebijaksanaan ya, kita tumbuhkan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan gaya belajar mereka. Kita tidak memaksakan kehendak, tetapi kita ikuti pola-pola yang sudah terbentuk pada diri anak ya. Ibaratkan petani, kita menuntun jalannya benih ya, bibit yang kita tanam itu sehingga menjadi siswa yang sesuai dengan potensinya ya. Jadi bukan merubah dasarnya, tapi kita rubah lakunya ya, seperti itu. Mungkin itu Bu Dewi yang sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Ya, saya stop dulu. Ya, silakan dibuka kameranya. Tuh, segar-segar ternyata ya pas dilihat tuh. Ada 40-an. Tuh, segar-segar. Pak Soleh jauh banget ya dari Gunung Sindur. Ya, Bu. Nah ya. Oke, senyum semua Pak. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Yang dua. Ayo Bapak Ibu dibuka semua. Yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, akhirnya sudah di penghujung. Kita sudah dalam kegiatan ini kita sudah ikuti dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah ternyata Bapak Ibu masih tetap eksis, masih tetap ada, dan kita akan bertemu kembali di hari ketiga pada tahap kurikulum pada tahap ketiga ya. Jadi hari ketiga. Mudah-mudahan tetap semangat pada hari ketiga dengan topik yang berbeda walaupun temanya tetap sama, yaitu kurikulum merdeka. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam proses pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darno. Ya, semuanya. Terima kasih Pak Darno. Terima kasih Pak Darno. Bapak Ibu saya izin les ya. Sama-sama Bu, boleh. Mohon izin.
Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak semuanya.